Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan Subihartono MPD selaku Kepala Sekolah Penggerak di SMP 3 Tenjo, sekaligus adalah narasumber webinar kita pada hari ini. Yang terhormat Ibu Hartini SP SPD MPD selaku Ketua Forum Komunikasi MGMP BKSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP se-Kabupaten Bogor peserta webinar P5. Ini adalah webinar angkatan ketiga tentang P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Alhamdulillah hari ini Selasa 30 Agustus 2022 kita dapat berkumpul bersama di webinar P5 ini. Dan hari ini kita akan bahas seputar berbagi praktik baik pelaksanaan P5 di SMP 3 Tenjo. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, marilah bersama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Wawan Subihartono MPD seputar praktik proyek P5 yang sudah dilaksanakan di sekolah beliau, yaitu di SMP 3 Tenjo. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang mau bertanya seputar materi webinar hari ini, saya izinkan Bapak Ibu untuk raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Baik, kepada Bapak Wawan Subihartono MPD, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu Allah muliakan Bapak Ibu guru yang alhamdulillah ya pada siang hari ini mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum MGMP Kabupaten Bogor ya. Alhamdulillah. Sehat semua ya Bapak dan Ibu. Tidak kurang suatu apapun ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa memaksimalkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik dengan sebaik-baiknya. Ini saya berhadapan dengan orang-orang hebat pastinya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol saja sejenak terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mungkin ini banyak versi dan banyak cara yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan. Baik itu yang sekolah penggerak angkatan pertama, sekolah penggerak angkatan kedua, baik itu implementasi IKM ya, implementasi kurikulum merdeka bagi yang mandiri berubah. Tapi ada juga beberapa sekolah yang mencoba untuk mengimplementasikan kegiatan P5 ini di IKM mandiri belajar. It's okay, nggak ada masalah. Yang penting semuanya bisa memahami konsep dasar dari P5 ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sebentar saya akan tayangkan tentang sedikit baik di sini sudah ada berapa ya? 1, 2. Sudah ada 14 orang. Baik, Bapak dan Ibu sudah terlihat Bapak dan Ibu, maaf itunya. Sudah Pak. Sudah tayangnya. Baik. Sudah. Baik, kita akan berteori dulu sebentar ya sebelum saya apa yang saya pahami dari apa yang menjadi sebuah dasar teori saya melangkah di kegiatan baik itu pembelajaran intrakurikuler atau kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini.
Baik. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita perhatikan proyek penguatan hal ini gitu ya. Baik, kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu. Kayaknya tadi saya dari SMP Negeri 1 Tenjo ya Ibu, jadi pembawa. Oh ya, SMP 3, bukan SMP SMP 3 Negeri, ya Pak? bukan, Satu SMP Negeri ya. 1 Tenjo. Oke, siap Pak. Kebetulan, Ya. kebetulan perbatasan dengan ini ya, dengan Banten. Jadi Oh, iya. banyak tantangannya. Baik Bapak dan Ibu, itu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ini dimensi ya. Dimensi profil pelajar Pancasila. Sebetulnya di kurikulum 2013 juga ada penguatan pendidikan karakter itu. Itu nanti bisa kita korelasikan sebetulnya di mana sih. Apa yang baru gitu ya dari karakter-karakter. Sebentar Bapak dan Ibu. Nah ini, jadi pembelajaran utama di kurikulum Merdeka seperti Bapak dan Ibu ketahui, itu ada dua. Ada dua kegiatan utama. Yang pertama pembelajaran reguler, yang rutin kita laksanakan setiap hari ya, itu tidak ada perubahan. Di kurikulum 2013 juga kita laksanakan itu. Terus yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, fokus kita sekarang adalah ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya tidak akan membahas tentang pembelajaran reguler yang biasa dilakukan di dalam kelas, ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk selanjutnya ini tema. Jadi saya langsung ke tema, cepat. Tema, 7 tema itu akan kita sampaikan kepada anak-anak kita selama anak-anak kita belajar di SMP atau fase D. Di SMP 3 tahun mereka harus bisa mengikuti kegiatan P5 ini dengan tema 7 tema ini. Bebas kita mau memasukkan 7 tema ini di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tergantunglah dari kesepakatan teman-teman yang ada di sekolah. Bisa itu gaya hidup berkelanjutan atau kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raganya, atau demokrasi rekayasa. Itu ya, kewirausahaan terakhir. Nah, dari 7 tema ini, nanti Bapak dan Ibu bisa mengambil tema mana yang sekiranya akan disampaikan atau akan diimplementasikan untuk siswa kelas 7 terutama, kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 gitu ya. Bisa sama, bisa berbeda, tergantung dari kesepakatan teman-teman yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baik. Perlu kita garis bawahi. Sebetulnya proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila di atas yang A dikembangkan berdasarkan tema tertentu. Tadi sudah saya sampaikan ada 7 tema. Itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus berikutnya tidak mengarahkan kepada capaian ya Bapak dan Ibu. Capaian pembelajaran, tidak mencapai target capaian pembelajaran tertentu. Jadi di P5 ini atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini capaian pembelajaran tidak menjadi target. Jadi tidak terkait dengan konten mata pelajaran. Berarti lebih fokus kepada bagaimana cara kita bisa menanamkan, bisa menumbuhkan dimensi, elemen dan subelemen yang ada di profil pelajar Pancasila itu kepada putra-putri kita. Oke, Bapak dan Ibu, merupakan kegiatan pembelajaran lebih fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar seperti kegiatan reguler. Oke, Bapak dan Ibu. Terus yang D, peserta didik berperan besar. Jadi di sini siswa itu diharapkan bisa berperan secara aktif dan leluasa. Besar di sini. Baik, kita lanjutkan. Ini teori. Baik, Bapak dan Ibu. Selanjutnya,
merancang alokasi waktu proyek dan dimensi lanjutan. Misal kita ini teori ya, satuan pendidikan diharapkan dapat mengatur jadwal belajar yang membuka ruang untuk kolaborasi. Jadi begini Bapak dan saya memahami kalimat ini pada saat itu adalah bagaimana semua guru di kelas 7 waktu itu terlibat secara langsung di kegiatan P5 ini. Sehingga di situ perlu ada kolaborasi. Jadwal yang pernah kami lakukan di Tenjo itu berganti-ganti. Ada jadwal dengan sistem reguler, ada jadwal yang kita lakukan dengan sistem blok. Reguler juga dibagi menjadi dua, ada reguler harian, ada reguler mingguan. Ketika saya masukkan ke harian, itu ternyata kurang efektif. Sebulan, 2 bulan berjalan kurang efektif. Akhirnya kita sepakat dengan teman-teman untuk melaksanakan kegiatan P5 ini ribuan. Jadi setiap hari itu yang kami lakukan terkait dengan jadwal. Nah ini Bapak dan Ibu jadwal yang saya buat terkait dengan P5. Terkait dengan P5, jadi setiap hari Jumat jadwal reguler mingguan ini kelebihannya adalah pertama memudahkan kita untuk berkoordinasi, memudahkan kita untuk melakukan kolaborasi mata pelajaran. Tuh, Bapak dan Ibu. Kalau jadwal dibuat reguler mingguan. Tapi ada juga jadwal yang dibuat blok, ada. Misalkan 2 bulan sekarang intrakurikuler, nanti 1 bulan proyeknya P5-nya bisa. Atau bisa 1 semester, misalkan reguler, nanti pada saat sebulan berikutnya P5 bisa. Jadi itu sistem blok. Kalau yang saya gunakan di Tenjo itu sistem mingguan. Ya Bapak dan Ibu silakan. Bisa mau dilaksanakan mau dengan reguler harian, apa mau dengan reguler mingguan, atau dengan sistem blok. Ya, tinggal disepakati aja. Kalau ini berikutnya ini sistem blok ya. Jadi sistem blok di bulan Maret 2 minggu intrakurikuler, 2 minggu kemudian proyek. Bisa begitu. Dimensi ini teorinya gitu. Jadi pimpinan satuan pendidikan, kepala sekolah kemudian menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan fokus dikembangkan dalam setiap kelas atau setiap kegiatan proyek itu ya. Jadi tetap kepala sekolah memiliki pengaruh besar terhadap apa yang akan kita ambil dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, terutama terkait dengan elemen dan subelemen di dimensi itu. Ya Bapak dan Ibu, nanti ini saya kirimkan PPT-nya. Fasilitasi ini menjadi hal utama. Jadi setelah ini tim fasilitasi itu yang saya lakukan di Tenjo itu seluruh siswa seluruh guru kelas 7. Seluruh. Kalau ada mata pelajaran berarti 11 orang guru. Mereka menjadi fasilitasi proyek. Ada salah seorang koordinatornya ya, Pak Ibu. Saya tidak akan baca secara rinci. Untuk di fasilitas satuan pendidikan, oke, koordinator proyek itu tadi saya sudah sampaikan. Tahap berkembang, tahap awal, oke. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih mendalam lagi ya Bapak dan Ibu. Ini teori terkait dengan P5. Tema umum, 7 tema tadi. Baik. Tahap berkembang, tahap awal, tahap lanjutan. Ini pengulangan dari yang tadi Bapak dan Ibu. Baik, ini fase-fase hidup berkelanjutan. Fase D, kita ada di fase D. Oke, Bapak dan Ibu, kompetensi inti, informasi umum, modul proyek penguatan. Ini hanya salah satu contoh ya Bapak dan Ibu. Dalam sebuah modul itu harus ada identitas. Kalau saya bilang ini cukup di cover aja. Target ini ada di pendahuluan.
kompetensi inti deskripsi singkat project, maksudnya saya ada contoh nanti yang sudah dibuat. Lampiran, oke. Modul project fleksibel, jadi gimana sekolah. Saya bilang kepada teman-teman, baik itu kegiatan pembelajaran dengan gaya harus saya banget atau gua banget gitu. Jadi harus mewakili kita. Sehingga tidak ada format-format baku dalam membuat sebuah modul ajar. Cuma ada syarat minimal dalam sebuah modul ajar yang kita buat, baik itu intra ataupun project, itu ada syarat minimal yang harus ada dan harus dicantumkan pada modul. Nanti saya akan masuk ke sana. Baik, Bapak dan Ibu, pemilihan dan subelemen ini berdasarkan kesepakatan dari tim fasilitator yang sudah kita tetapkan ya Bapak dan Ibu. Baik, kalau teori sih, kalau saya bilang ke teman-teman, teori itu memang manis, enak dibaca dan manis terlihat, tapi pada saat aplikasinya luar biasa Bapak dan Ibu. Butuh sebuah kerja keras, inovasi, kreativitas kita, bagaimana cara menciptakan sebuah kondisi agar P5 ini bisa konsisten, inovasi, sehingga kan terus melakukan sebuah perubahan. Baik, ini asesmen diagnostik, formatif dan sumatif dalam proyek. Jadi bisa pada Halo, Pak Wawan. Sepertinya ini terputus-putus. Sinyal kayaknya Bu di sana Bu. Sinyalnya. Iya. Kita tunggu kehadiran Pak Wawan lagi, Bapak Ibu di tengah-tengah kita. Kemungkinan di sana ada masalah tentang sinyalnya. Bapak Ibu harap bersabar menunggu. Kita masih menunggu kembali terhubung dengan Pak Wawan. Sepertinya ini ada kendala sinyal dengan beliau. Pak Wawannya sepertinya ini terpental keluar dari ruang Zoom kita. Bapak Ibu kiranya mohon bersabar untuk menunggu kehadiran Pak Wawan lagi di tengah-tengah kita. Sebentar saya hubungi dulu Pak Wawannya. Oh, sudah hadir kembali Pak Wawannya. Halo, Pak Wawan. Halo, Pak Wawan. Tadi internetnya tiba-tiba hilang. Iya, iya Pak. Silakan Pak silakan dilanjutkan Pak. Baik, tadi di slide yang pertama saya masuk, ya siap. Kita akan coba ke sudah sebentar Bu. Iya, tadi sudah sampai asesmen diagnostik, sumatif dan formatif dalam proyek. Iya. Kita langsung ke apa yang saya kerjakan saja ya Bu. Biar nanti bisa kita lihat itu tadi semua teori. Sekarang praktek apa yang saya lakukan di dalam kegiatan P5 ini. Baik, satu sudah, dua. Baik Bapak dan Ibu, mau proyek penting. Ya, baik. Ini ke Bapak dan Ibu. Untuk membuat sebuah ilustrasi, bukan ilustrasi ya, mengingatkan kembali kepada kita
bahwa sebetulnya utama karakter prioritas PPK, penguatan ada nasional, ini sepertinya sudah kita kenal dan tidak asing lagi, bahkan ada yel-yelnya kalau tidak salah. Gotong royong, nasionalis, integritas. Permasalahan yang kita hadapi, sudahkah kita mengimplementasikan karakter di kurikulum 2013? Nah, kalau seandainya misalkan pada saat itu kita terjebak pada kegiatan pembelajaran yang monoton, dalam artian hanya misalkan religius, nasionalis, mungkin implementasinya kurang maksimal. Sehingga di kurikulum 2013 itu waktunya dikhususkan terkait dengan penguatan karakter ini di dimensi profil pelajar Pancasila. Itu berbeda. Sehingga kan tahun kemarin di kurikulum 2013 itu pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib. Karena lebih mudah ketika kita akan melakukan penanaman atau penguatan pendidikan karakter di 2013. Baik itu religiusnya, nasionalisnya, integritasnya, mandirinya, dan gotong royongnya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah mengimplementasikan itu semua, sebetulnya bukan hal yang rumit atau yang susah atau yang sulit gitu ya, ketika kita akan mempraktekkan P5. Baik, kita kembali sedikit bahwa filosofi pendidikan, di situ ada profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten berkarakter. Itu dari latar belakang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Baik, Bapak dan Ibu, ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa, sederhana 6, kalau tadi ada 5, 6, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berakhlak kritis. Ini dimensi. Dari dimensi ini akan lagi menjadi elemen. Dari elemen juga akan diturunkan lagi proyek ini pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap teorinya seperti itu Bapak dan Ibu. Pembelajaran lintas disiplin ilmu. Berarti guru-guru memang wajib harus berkolaborasi dalam hal ini. Mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Minimal di sekolah saja dulu, atau di lingkungan sekitar rumah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang berbeda. Itu yang berbeda, saya bold. Yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakuler di dalam kelas seperti yang sering kita lakukan. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi berbasis proyek di sini berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan di kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Ya Bapak dan Ibu. Baik, prinsip-prinsip utama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama holistik, yang kedua kontekstual, yang ketiga berpusat kepada siswa, eksploratif. Ya, itu pengertiannya ada secara harmonis, intelektual, spiritual. Kontekstual menekankan pada proses keterlibatan antara kegiatan yang dilakukan di proyek dengan situasi kehidupan nyata. Jadi anak tidak dibawa ke alam abstrak gitu ya. Jadi mereka berbuat, melakukan sesuatu yang nyata. Berpusat, jadi proses cara pembuatan menjadikan siswa aktif. Kadang-kadang kalau kita bicara siswa aktif itu, di sini ada diskusi, siswa bisa memberikan saran kegiatan-kegiatan proyek ini apakah dilakukan di sekolah, apakah dilakukan di luar sekolah, bisa di pasar, bisa di mana. Itu anak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan, keinginan-keinginan mereka di dalam kegiatan P5. Eksploratif, semangat untuk membuka ruang bagi proses pengembangan eksploratif itu, jadi anak itu lebih luas
gitu, lebih leluasa untuk melakukan ekspresi. Jadi mengekspresi nanti terkait dengan proyek ini terkait dengan P5. Halo Pak Wawan. Kalau di Wuhan Bapak Ibu mohon bersabar kembali, sepertinya ada masalah gangguan sinyal dengan Pak Wawan. Kita masih menunggu tersambung kembali dengan Pak Wawan, Kepala Sekolah Penggerak dari SMP Negeri 1 Tenjo. Halo Pak Wawan. Lagi kalau sudah mendung begini Bapak dan Ibu, jadi sinyalnya. Iya Pak. Pasti ada gangguan sinyal ya Pak ya. Baik, saya lanjut. Siap Pak. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Tadi ke poin berapa Bu? Nomor 2 apa nomor 4? Nomor 1 ya? Iya Pak. Tahapan. Iya. Baik. Tahapan pelaksanaan P5. Yang pertama adalah merancang alokasi waktu. Alokasi waktu itu dalam 1 tahun itu kita sekitar 380, 360, 380 jam pelajaran 1 tahun. Kita bagi 2 untuk 1 semester. Berarti 1 semester sekitar 160-an lah, 160-an. Berarti dalam 1 semester itu kita bisa bagi beberapa kegiatan tema, kegiatan P5 dengan tema yang berbeda. Merancang alokasi waktu, membentuk tim fasilitator, merencanakan membuat modul, mengelola. Jadi ini penting membuat tim pendidikan, jangan sampai kita mengambil tema yang sekolahan juga nggak siap gitu ya. Jadi refleksi awal, jadi mengidentifikasi kesiapan sekolah jika akan mengambil salah satu tema yang akan kita ambil. Baik, pemilihan tema umum dikategorikan lanjutan itu ada topik spesifik yang saya ambil. Yang pertama adalah pengapa, yang kedua sebentar Bapak dan Ibu, sepertinya koneksi internetnya nih harus pakai ini mungkin ya. Iya, mungkin di sini juga udah mulai ini Pak, teduh ya. Maaf. Sudah mulai gelap. Memang lagi musim hujan terus ya di Bogor ya. Jadi pengaruh kepada sinyal. Baik Bapak dan Ibu, kita dari masing-masing tema kita akan disubkan ya. Disubkan menjadi beberapa tema terkait dengan isu-isu yang spesifik yang sekiranya perlu dan akan kita lakukan. Nah, contoh yang di Tenjo yang sudah dilakukan tema gaya hidup berkelanjutan itu ada tiga sub ya. Yang pertama
pengelolaan dan pengolahan sampah, penamaan dan penanaman tanaman, terus pemanfaatan apotek hidup dan dapur hidup. Jadi apotek hidup dan dapur hidup, anak tidak diminta untuk menanam, tapi anak diminta untuk mengolah. Sehingga apotek hidup itu tidak hanya sekedar apotek hidup, tapi bagaimana cara mengolah tanaman yang ada di apotek hidup itu sehingga bisa digunakan. Nah, itu contoh gaya hidup berkelanjutan dengan penentuan topik spesifik yang disederhanakan gitu. Maksudnya dibanyakin karena siswa itu di Tenjo itu hampir 9 kelas ya, 9 kelas. Satu hari kita melaksanakan kegiatan proyek, berarti harus dibagi beberapa kelompok dengan beberapa kegiatan subtema. Jadi tiga itu ya Pak ya, alurnya tentang seperti itu. sampah, Jadi tema label, profil sama pelajar Pancasila dimensi. ya? Nah, dimensi yang akan kita ukur minimal ada 3 dimensi. Ada ya minimal dalam satu tema ada 3 dimensi yang kita akan tetapkan, jangan lebih, agak susah kalau lebih, agak ribet gitu ya. Baik, modul project yang fleksibel. Nah ini. Sekali lagi dalam pembuatan modul ini tidak ada format yang baku sekali lagi Bapak dan Ibu. Sehingga saya mencoba berbagi modul yang saya buat, modul yang paling sederhana yang teman-teman memang bisa buat, teman-teman bisa buat dan mereka juga bisa memahami daripada yang menurut saya daripada yang tebal, lengkap isinya tapi teman-teman tidak memahami atau susah ketika akan mengimplementasikannya. Baik, kita masuk ke modul yang pernah kami buat, Bapak dan Ibu. Sebentar. Izin share. Langsung ke poinnya. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita akan membuat modul, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ini ya, membuat apa ya istilahnya pemetaan ya. Maksudnya di sini kita akan memetakan, maaf Bapak dan Ibu sebentar. Ini Bapak dan Ibu, ini pemetaan. Terlihat ya Bapak dan Ibu? Terlihat Pak. Baik, proyek penguatan. Jadi kita melakukan pemetaan dulu Bapak dan Ibu. Ini harusnya di atas nih yang temanya, tema yang saya ambil kewirausahaan. Tema yang saya ambil kewirausahaan, alokasi waktu 120 jam pelajaran, berarti hampir 1 semester ini. Hampir 1 semester. Topik proyeknya dari kewirausahaan itu hasta karya, pemanfaatan limbah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Ada juga yang tidak dari limbah, maksudnya mereka punya keahlian kerajinan, itu mereka buat hasta karya, dan mereka melakukan kegiatan penjualan, baik itu secara online langsung ataupun secara tidak langsung, offline ataupun online. Nah, apa yang akan kita ukur dari dimensinya? Yang pertama yang saya masukkan adalah beriman bertakwa. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu yang saya ambil elemennya itu akhlak kepada manusia. Subelemennya memahami perasaan dan sudut pandang orang dan atau kelompok lain yang tidak pernah dikenalnya. Berarti ada dimensi, ada elemen, ada subelemen. Harapannya anak itu bisa atau kelompok lain yang tidak pernah dikenalnya. Berarti dia komunikasi atau sosialnya itu nanti akan kita ukur seperti apa. Terus dimensi yang kedua adalah bergotong royong. Di sini diambil elemen satunya, ada 2 elemen. Elemen satunya yang saya ambil adalah kerjasama. Subelemennya menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan seterusnya. Elemen yang kedua, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Berarti subelemennya memahami informasi, gagasan, dan selanjutnya. Terus dimensi mandiri. Elemen satu memahami dan memprediksi
konsekuensi dari emosi, dan seterusnya. Subelemennya regulasi emosi. Oke ya. Elemen yang keduanya komitmen dan menjaga konsisten. Elemennya mengembangkan pengendalian disiplin diri, kreatif. Ini ada Bapak dan Ibu. Nah, kita melakukan terlebih dahulu adalah pemetaan ini sebelum kita masuk ke modul. Gitu ya. Nah, di sini juga ada catatan apa yang menjadi dasar pertimbangan penentuan alokasi waktu setiap proyek. Baik. Bapak dan Ibu, karena kewirausahaan ini bukan kegiatan yang dilaksanakan secara temporer, saya berpikirnya begini, kalau seandainya suara demokrasi itu setiap tahun pasti dilaksanakan, pasti, karena ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, atau pemilihan ketua pramuka, atau PMR, atau Paskibra. Suara demokrasi otomatis bisa dilaksanakan setiap tahun. Yang kedua, bangunlah jiwa dan raganya, itu juga kegiatan, tema yang bisa dilaksanakan setiap saat. Kalau seandainya di sekolah ada pembiasaan terkait dengan olahraga, terkait dengan pembiasaan sholat duha, terkait dengan PHBI dan PHBI yang dilakukan di sekolah, berarti tema bangunlah jiwa dan raganya itu bisa masuk di kegiatan-kegiatan yang menjadi sebuah pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Sehingga tidak diperlukan waktu secara khusus. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau kewirausahaan itu memang butuh waktu secara khusus, sehingga di situ butuh jangka yang panjang untuk bisa melakukan kegiatan ini agar hasilnya maksimal. Itu ya Bapak dan Ibu. Kenapa saya buat di kewirausahaan ini hampir 1 semester. Baru kemarin dilaksanakan semester kedua ya, kelas 7 itu. Nah itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Hari Jumat itu 6 jam, berarti kalau 120 sekitar 20 hari Jumat gitu ya. 4, berarti sekitar 5 bulan. Ini sekitar 5 bulan pelaksanaan kegiatan ini. Apa yang menjadi dasar penentuan topik proyek penguatan profil pelajar? Tingkat kesiapan satuan pendidikan, guru dan siswa sudah siap. Sesuai dengan visi dan misi tujuan sekolah. Ingin menanamkan jiwa entrepreneur. Maksudnya kemandirian siswa itu diharapkan bisa tumbuh. Itu Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh yang pertama yang kita lakukan setelah kita menetapkan tema apa yang akan diambil. Topik proyeknya, proyek apa yang akan kita laksanakan. Itu Bapak dan Ibu. Itu untuk bahan yang berikutnya nanti saya akan sampaikan tahapan ya Bapak dan Ibu. Baik, kalau dibesarkan ini nanti keluar lagi nih, begini aja ya Bu. Pak. Ya Pak, udah kelihatan jelas kok Pak, udah besar itu. Baik, siap. Jadi tidak perlu saya perbesar lagi. Tahapan penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan implementasinya di SMP Negeri 1 Tenjo. Baik, kita akan masuk ke apa yang sudah kami lakukan. Tadi kita pertama kan melakukan dulu analisis ya, maksudnya cari apa tema yang akan dimasukkan. Jadi dalam merancang modul proyek, kita belum buat modul, kita masih merancang Bapak dan Ibu. Dengan konsep pembelajaran berbasis proyek ini, sekali lagi kita butuh tim fasilitasi. Kita tidak bisa sendirian. Jadi berkumpullah semua guru mata pelajaran kelas 1 tingkat itu. Berarti kalau kelas 7 ya kelas 7. Kalau kelas 8, kelas 8 gitu ya. Jadi masing-masing memiliki tim fasilitasi yang berbeda. Karena sekarang saya masuk tahun kedua, berarti saya tim fasilitasinya ada 2. Tim fasilitasi yang di kelas 8 dan tim fasilitasi yang ada di kelas 7. Dan saya memberikan catatan kepada teman-teman. Teman-teman itu, Bapak Ibu Guru harus mengikuti riwayat perkembangan anak itu dari kelas 7 sampai kelas 9, Bapak dan Ibu. Jadi begini, di SMP Tenjo itu guru matematika, untuk yang tahun kemarin itu kelas 7 si A. Kelas 8 juga si A. Sampai mereka kelas 9 si A. Jadi tetap. Jadi perkembangan riwayat anak itu betul-betul dipelajari, diikutin dari siswa itu kelas 7 sampai dengan kelas 9. Gitu ya, tim fasilitas yang menjadi tim fasilitas. Bapak dan Ibu. Baik. Tujuan
mendeskripsikan perencanaan kegiatan proyek sesuai dengan tujuan penguatan profil pelajar Pancasila dalam tema tertentu. Komponennya, informasi ini yang ada di modul ya Bapak dan Ibu. Tadi sudah di awal sudah disampaikan ada di identitas penulis. Berarti tim Bapak dan Ibu. Sarana prasarana target peserta didik berarti siswa kita. Ini, terus deskripsi singkat kegiatan ini, terus nanti ada juga lampirannya ini. Jadi ini komponen inti. Kita fokus ke komponen inti Bapak dan Ibu. Gitu ya. Komponen inti, nanti ini lampiran yang harus dilampirkan apa saja. Baik, berikutnya adalah strategi pengembangan modul project, modul P5 ini. Slide-nya kayaknya Jadi nggak tetap jalan, kepala Pak. sekolah Slide-nya nggak jalan sepertinya. Oh, nggak jalan? Iya. Slide-nya nggak jalan. Ini masih slide yang pertama ya, Bu? Iya, tapi ini kepotong-potong ya, cuma bagian akhirnya aja ya. Ini Cuma dulu. ini ada, Bu. Oh ya, tulisan 2 baris ya. Ini sudah muncul, Bu. Oke, ya di saya munculnya cuma 2 baris ya. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Sampai sini tadi. Iya, strategi pengembang. Terlihat jelas nggak Bapak dan Ibu? Bapak Ibu yang lain terlihat jelas tidak ya slide-nya ya? Halo Bapak Ibu yang lain? Ya, slide-nya cuma apa ya? Yang bawahnya aja Bu, nggak kelihatan Bu. Bawahnya aja. Iya, cuma 2 baris ya. Dan mempertimbangkan dampaknya. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sepertinya ini di kami munculnya cuma 2 baris, Pak Wawan. 2 baris ya? Iya. 2 baris pun ini pertemuan antara halaman 1 dan halaman 2 aja, Bu. Iya, benar. Iya. Kok bisa begitu ya? Bentar. Apanya ya kira-kira? Ada yang bisa bantu? Mungkin di stop share screen-nya, nanti di share screen ulang, Pak. Ya, siap. Saya coba ya, Bu. Siap, Pak. Iya, nego tidak. Iya. Orang pinter banget itu. Jadi kayak 40. Oke, nampak jelas Pak sekarang. Ya, sudah nampak jelas, Pak.
Halo Pak Wawan. Halo Pak Wawan. Halo Pak Wawan. Bapak Ibu, kita masih nunggu tersambung kembali dengan Pak Wawan. Sepertinya beliau sedang ada terkendala dengan sinyal. Baik, Bapak dan Ibu, sudah Bapak dan Ibu? Sudah Pak Wawan, sudah nampak. Nampak jelas sekarang. Ya, baik, ini alur pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ya Merdeka, berarti mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, terus sampai ke aksi nyata. Nah, di kegiatan P5 ini, kegiatan peserta didik yang menjawab pertanyaan terkait dengan, jadi ini masih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di awal gitu ya, di awal kegiatan pembelajaran di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah itu jadi alur belajar di kurikulum Merdeka itu harus selalu, baik itu di kegiatan pembelajaran intrakurikuler ataupun proyek, itu minimal kita mengacu ke alur belajar Merdeka itu, Bapak. Baik, nanti kita coba sebelum ke apa yang sudah dilakukan penguatan proyek profil pelajar Pancasila, saya akan izin share dulu di ini Bapak dan Ibu. Ini nih. Nah ini jadi modul ajar proyek pelajar Pancasila, pembelajaran proyek penguatan. Baik, itu minimal yang harus ada. Yang saya buat gitu ya, minimal terdapat ya cover atau judul, di situ ada tim penyusun dan lain sebagainya, pendahuluan, deskripsi kegiatan, dimensi, profil pelajar Pancasilanya, terus tujuan spesifiknya, pertanyaan pemantik, ada pertanyaan pemantik, masukan Bapak dan Ibu, tahap perencanaan, tahap kontekstual, tahap aksi, tahap refleksi, dan lanjutan. Kemudian ditambah dengan lampiran. Pendahuluan berisikan tentang pengertian, prinsip-prinsip, lalu belajar, itu ya. Ini dasarnya ketika saya melakukan refleksi di awal kegiatan sebelum melakukan proyek. Terus dimensi, elemen, dan ya Bapak dan Ibu. Terus tujuan spesifiknya, terus tahap perencanaan, guru dan narasumbernya. Ini kewirausahaan nih kalau tidak salah. Karena kita mendatangkan narasumber dari luar Bapak dan Ibu. Tentang kewirausahaan terutama. Ini tahap kontekstual, ya. Ini sekali lagi ini teori atau resum dari apa yang saya buat dalam sebuah modul ya, modul ajar. Karena tanpa modul nanti kegiatan P5 ini tidak akan terarah pada tujuan Bapak dan Ibu. Jadi ngacak nantinya. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Makanya kan modul ajar itu harus dibuat secara bersama-sama. Tim fasilitator itu, kalau saya semua harus terlibat di dalam penyusunan modul ini. Sehingga Bapak Ibu guru itu tahu apa yang akan mereka lakukan di kegiatan P5 ini. Baik, ini yang kami coba untuk melakukan kegiatan di kewirausahaan Bapak dan Ibu. Di kewirausahaan, ada aktivitas 1, ada aktivitas 2. Berlatih dan lain sebagainya gitu ya, terkait dengan hasta karya dan kuliner. Bapak dan Ibu, kita kembali ke slide yang tadi. Saya ingatkan kembali, Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh nanti raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan lewat kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ini materi yang luar biasa sekali dari Pak Wawan yang sudah melaksanakan P5 dalam bentuk kehidupan berkelanjutan, temanya dan kewirausahaan.
Baik, terima kasih. Ibu, saya lanjutkan ya Bu. Ini modul proyek pengembangan sederhana yang kami buat kemarin di kewirausahaan. Siap, Pak. Terlihat jelas ya, Pak? Terlihat jelas ya Bapak dan Ibu? Terlihat jelas, Pak. Baik. Sederhana, jadi saya tidak membutuhkan energi yang banyak karena yang paling penting adalah actionnya kita, Bapak dan Ibu, bukan modulnya. Nah, di sini ada pendahuluan. Di sini saya mencantumkan bahwa kewirausahaan adalah ini. Jadi sebagai pelengkap di modul ajar ini menjelaskan tentang apa sih kewirausahaan, sehingga di sini muncul sebuah kata-kata yang luar biasa terkait dengan jiwa ya, jiwa semangat kewirausahaan, entrepreneur dan lain sebagainya. Jadi betul-betul saya ingin anak-anak saya itu selain dia juga kuat di bidang akademik, tapi dia juga mampu mengolah rasa, mengolah lingkungan sekitar untuk menjadikan sesuatu itu berguna dan bermanfaat untuk dirinya dan keluarga. Itu pendahuluan. Ini alurnya dimasukkan Bapak dan Ibu, alur belajarnya mulai dari diri, eksplorasi konsep, begitu. Terus deskripsi kegiatan. Saya yang kemarin itu langkah-langkahnya adalah karena kewirausahaan ini penting, apa yang saya lakukan? Yang pertama saya mendatangkan narasumber atau alumni-alumni SMP yang sudah berhasil di bidang kewirausahaan. Jadi maksudnya dia membuka usaha gitu ya Bapak dan Ibu. Dia datang ke sekolah, terus memberikan materi tentang kiat-kiat untuk menjadi sukses dan lain sebagainya. Itu dicantumkan di deskripsi. Nah ini dimensi profil pelajar Pancasilanya, saya memasukkan untuk sub-project Hastakarya, dimensi yang diukur di sini ada 4, tapi minimal 3 ya Bapak dan Ibu, berarti lebih dari 3 boleh. Begitu. Nah dimensinya itu ada terlihat, ada beriman, bertakwa, terus ada bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Elemennya akhlak kepada alam, kolaborasi, regulasi diri, memiliki gagasan. Sub-elemennya. Nah, dimensi, elemen, dan sub-elemen itu ada di SK ya, SK BSMP, kurikulum, Badan Kurikulum dan Pembelajaran, itu nomor 9 tahun 2022. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mempelajari itu saja, sehingga kita tahu apa sebetulnya harapan tujuan kita dari kegiatan proyek ini, agar siswa apa, agar siswa memiliki apa, agar siswa berkarakter seperti apa, gitu Bapak dan Ibu. Jadi salah bagi kita jika kita tidak tahu tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen yang sudah pemerintah berikan kepada kita melalui itu ASK nomor 9 tahun 2022. Jadi itu pelajari oleh tim, pelajari sebelum kita menetapkan tema apa yang akan kita ambil. Begitu Bapak dan Ibu. Nah ini nanti kita buat dalam modul ajarnya ada. Nah setelah itu kita mencoba membuat kalimat-kalimat berdasarkan hasil kesepakatan teman-teman. Setelah peserta didik mengikuti kegiatan proyek ini, apa sih yang diharapkan? Nah, saya mencoba menuliskan di sini terbangunnya karakter baik siswa yang sesuai dengan sub-elemen dimensi profil pelajar Pancasila yang tertera pada kolom di atasnya. Menanamkan pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari dan mampu memanfaatkan peluang dengan cermat dan cerdas. Jadi, P5 itu bukan dilihat dari hasil bagus atau jelek Bapak dan Ibu. Produknya itu bagus atau jelek, bukan itu. Tapi adalah penanaman jiwa, karakter-karakter yang nantinya akan membekas dan menjadi sebuah kebiasaan yang anak lakukan Bapak dan Ibu. Seperti contohnya ketika saya di semester 1 tentang gaya hidup berkelanjutan, bukan sekolahan jadi bersih dari sampah, bukan itu. Tapi bagaimana supaya anak sadar kalau sampah itu memang harus dibuang pada tempatnya, dikelola. Kalau yang punya nilai jual dikelola. Nah, muncul kebiasaan dan pembiasaan itu harapannya seperti itu. Jadi bukan produknya dari kegiatan P5 ini, tapi penanaman karakter pada diri anak sehingga itu bisa menjadi sebuah karakter yang permanen. Gitu Bapak dan Ibu.
Sehingga kalau seandainya itu tidak permanen, gaya hidup berkelanjutan tentang pengelolaan dan pengolahan sampah itu jadi akan percuma. Di tahun pertama sudah dilaksanakan, tahun kedua ya berantakan lagi sekolah. Kenapa? Karena jiwanya tidak tertanam. Nah, bagaimana untuk bisa menanamkan jiwa itu? Berarti harus ada kegiatan-kegiatan yang menantang siswa bahwa hal-hal yang mereka lakukan di P5 ini akan membuahkan sebuah hasil positif untuk mereka, Bapak dan Ibu. Itu ya yang harus kita sepakati bersama, bahwa bukan produk atau hasil dari P5 ini, tapi adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan positif bagi anak, itu dilakukan secara terus-menerus, Bapak dan Ibu. Karakternya gitu, ya Pak ya? Ya, lebih menarik kepada karakter. Betul, Bu. Ya, jadi memiliki pengalaman dalam melakukan kegiatan kolaborasi itu. Terus mampu mengidentifikasi hasil, nah termotivasi dan meningkatkan kompetensi di bidang kewirausahaan. Jadi itu Bapak dan Ibu. Tujuan spesifiknya menumbuhkan jiwa entrepreneur peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dimensi yang pertama, terus mandiri, dimensi berikutnya, kreatif, dimensi yang saya masukkan, sehingga peserta didik ada 4 dimensi yang saya masuk di kegiatan ini, 4-4-nya saya masukkan sebagai tujuan spesifiknya. Ya, sehingga peserta didik dapat menciptakan karya dan produk yang mempunyai nilai dan mampu bersaing. Nah, nilai dan mampu bersaing, untuk produk itu mempunyai nilai dan mampu bersaing, berarti anak dituntut untuk menghasilkan sesuatu. Selain itu bukan tujuan akhir ya Bapak dan Ibu. Tapi ketika mereka melalui proses kegiatan itu dengan baik, hasilnya juga baik. Gitu. Berikutnya adalah pertanyaan pemantik, mengapa kita harus memiliki jiwa entrepreneur? Nanti mereka menjelaskan. Terus menurut Anda, apa manfaat jika memiliki itu? Itu pertanyaan pemantik. Terus tahap perencanaan, guru dan narasumber menjelaskan nih tentang kewirausahaan. Ini biasalah Bapak dan Ibu. Tahap kontekstual, peserta didik berdiskusi. Jadi tahapan ini harus dilalui ya Bapak dan Ibu. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap kontekstual, yang ketiga tahap aksi, yang keempat tahap refleksi dan tindak lanjut. Ini bahan bacaan. Nah, poin-poin itu yang harus ada di modul Bapak dan Ibu. Sekali lagi, modul yang baik adalah modul yang dibuat oleh tim kita dan diimplementasikan. Dan ingat, dalam perjalanannya ini pasti akan berubah-berubah sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah. Makanya kalau sekolah penggerak atau apa ya istilahnya kurikulum merdeka, itu tidak pernah diam, dia selalu bergerak. Jadi melihat, kenapa saya bilang begitu, pada saat pembagian rapot juga kan ternyata orang tua di sini itu lebih suka mereka angka daripada narasi. Sedangkan P5 itu dalam bentuk deskripsi, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nah, orang tua di sini, orang tua siswa di sini nggak memahami tentang kalimat mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Mereka membutuhkan angka, Bapak dan Ibu. 60, 70, 80, sehingga kami membuat sebuah interval. Jadi di rapot proyek di SMP Negeri 1 Tenjo itu ada angka dan ada deskripsi. Orang tua lebih cenderung ke angka daripada ke deskripsinya. Nah, ini Bapak dan Ibu keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan ini yang maksud saya harus Bapak dan Ibu pelajari sebelum kita melangkah ke praktik di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sudah saya pisahkan di fase D saja Bapak dan Ibu, dan ini mudah-mudahan sudah yang terbaru 2022 terkait dengan dimensi, elemen, dan subelemen. Nah, ini dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu ada elemennya akhlak beragama. Subelemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, memahami kehadiran Tuhan itu. Dan selanjutnya, ini udah lengkap, udah saya buat lengkap. Nanti silakan bisa dibagi, di copy. Baik, selanjutnya lampiran. Lampiran dalam sebuah modul harus ada apa? Ini Bapak dan Ibu.
Yang saya ambil ketika anak-anak itu hasta karya. Hasta karyanya itu terkait dengan apa ya? Dengan memanfaatkan barang-barang bekas gitu ya. Nah, ini asesmen diagnostik. Jawablah pertanyaan ini, kita siapkan dibuka terbimbing, siswa dibagi beberapa kelompok, wawancara terbimbing. Nah, ini saya buat pelaksanaan peserta melakukan wawancara dengan narasumber, gitu ya. Produk daur ulang apa yang Anda buat dan apa fungsinya? Anak jawab, gitu ya Bapak dan Ibu. Ini LKPD. Kesimpulan hasil wawancara, terus hal-hal yang menginspirasinya sampah kaleng, organik yang sulit terurai, manfaatnya dapat dijadikan tempat pensil, ilustrasi, foto gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini anak senang ini. Kalau sudah lihat kolom LKPD seperti ini, senang mereka. Dan mereka antusias Bapak dan Ibu untuk mengisi. Terlepas dari benar atau salah, karena kita berikan kesan untuk dalam kegiatan nyata. Ada asesmen formatif, ini asesmen formatif Bapak dan Ibu yang sudah kami buat. Di sini juga, di sini ada menjodohkan juga Bapak dan Ibu ya, menjodohkan di situ. Ya, sudah saya buat lengkap. Terus ada rubrik juga kalau tidak salah. Nah, ini rubrik penilaian yang kita coba dari informasi pada artikel di nomor 1 itu di atas. BST gitu ya. B itu apa? Benar. Salah tetapi mencoba mengisi. Salah tapi anak mencoba mengisi. Itu nilainya ada 10, ada 15. Tidak diisi itu yang salah. 0 nilainya. Ini rubrik pada saat anak presentasi. Demonstrasi kontekstual. Pada saat anak mendemonstrasikan kontekstual, ini ada rubrik penilaian. Itu yang kita buat Bapak dan Ibu di modul ajar. Ini koneksi antar materi, karena semua guru terlibat di kegiatan ini, anak diarahkan, anak dibawa, anak dibantu, anak didampingi. Misalkan mata pelajaran matematika, jelaskan pada bagian mana terdapat, bagaimana cara menghitung volume kaleng, misalkan begitu Bapak dan Ibu. Itu koneksi antar mata pelajarannya. Ini anak yang mengerjakan. Terus refleksi. Nah, lembar refleksi terkait biasanya ya apa yang dirasakan oleh anak ya Bapak dan Ibu setelah mereka melakukan kegiatan proyek ini. Dampak positif dan negatifnya, apa yang paling menarik dari proyek itu, anak ini mengungkapkan semua Bapak dan Ibu. Mengungkapkan semua, terus di sini ini ya, apakah kamu senang gitu ya, salah satu contohnya dengan proyek kewirausahaan yang terkait dengan apa namanya daur ulang. Asesmen sumatif itu biasanya kayak yang kemarin yang saya lakukan terkait dengan pameran Bapak dan Ibu Bazar. Jadi di asesmen sumatif ini anak itu diminta untuk membuat laporan kegiatan selama 5 bulan di kewirausahaan ini. Jadi menceritakan yang nanti akhirnya setiap cerita anak-anak itu dipamerkan dalam bazar, pameran hasil karya anak. Nanti pesertanya kelas 8 dan kelas 9. Yang beli ya ada anak, ada orang tua juga kita libatkan. Pada momen-momen pembagian raport ada orang tua, kita buka bazar dan lain sebagainya. Itu sebagai apa namanya? Bahwa mereka itu bisa, bahwa anak-anak itu mampu, gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh modul sederhana yang saya buat, yang saya yakin Bapak dan Ibu juga bisa membuat ini, bahkan bisa membuat lebih baik dari yang pernah kami buat. Tapi saya merasa bahwa modul ini modul sederhana yang mudah untuk dilakukan oleh teman-teman nanti di lapangan, itu Bapak dan Ibu. Jadi LKPD itu menjadi hal yang sangat penting yang kita buat jadi kegiatan gitu. Jadi untuk mengarahkan siswa apa yang akan mereka lakukan di pertemuan-pertemuan tertentu. Baik Bapak dan Ibu, itu tentang
Terus yang sekarang kelas 8 sedang masuk ke kearifan lokal. Ini baru kemarin yang kelas 8. Ini oleh tim fasilitator kelas 8. Kalau tadi oleh tim fasilitator kelas 7. Bapak dan Ibu. Luar biasa ya Pak ya. Nah, ini Temanya sama udah tuh ada banyak ya. pendahuluan. Temanya udah banyak sudah ya. hampir. Udah ada tadi kehidupan Sudah banyak, berkelanjutan, alhamdulillah. kewirausahaan, kearifan lokal, mantep ini. Ditunggu ya Pak ya nanti ya soft copy-nya ya Pak ya buat berbagi dengan teman-teman. Iya, bangunlah jiwa dan iya nanti saya kirim semua. Oke, Betul. siap Pak. Terima Ini kasih. untuk yang sebenarnya ya ini untuk yang kearifan lokal. Kemarin kami muncul idenya tiba-tiba loh Bu. Jadi sebetulnya karena teman-teman sudah terbiasa melakukan kegiatan itu dengan proyek, jadi ketika ada kegiatan 17 Agustus, PON ini masuk nih, proyek penguatan apa? Ini kearifan lokal, lomba-lomba tradisional yang benar terkait ya. dengan tari Langsung, kambang, benar. bawa karung itu. Iya, lomba tradisional itu kearifan langsung lokal. jadi modelnya. Iya. Wah, idenya bagus ya. Langsung jadi langsung satu proyek itu ya, kearifan lokal lomba 17. Modul ajarnya sudah selesai, Bu. Ini modul ajarnya sudah selesai. Langsung satu proyek. Betul. Betul. Nah, dan ini masih berlanjut kearifan lokal kait dengan di sini kan banyak makam-makam keramat, itu bisa juga, Bu. Jadi siswa itu kita ajak untuk berdiskusi. Siswa kita ajak untuk berdiskusi untuk menetapkan kegiatan-kegiatan terkait dengan kearifan lokal ini, apakah cukup dilaksanakan di sekolah atau kita mau keluar sekolah. Anak-anak sepakat, Pak, di sana ada makam keramat. Kayaknya kita harus tahu nih, Pak. Di sana oke. Jadi seru itu, jadi Pak, jadinya anak-anak ya. Ya, jadi tidak selalu dari Bapak Ibu guru, Bapak dan Ibu. Jadi dari anak-anak juga kita ajak untuk mereka bisa mengeksplorasi apa yang mereka inginkan. Ada di sekitar gitu. Nah, ini ya, kegiatan 7 ya yang ada di sekitar kearifan lokal, sekitar sekolah lah. Nah, ini yang bisa nanti saya berbagi terkait dengan kearifan lokal ini. Apa ini dimensi, elemen, subelemen dan capaiannya. Ini agak lengkap sekarang. Kalau tadi kan nomor, dimensi, elemen, subelemen. Sekarang nomor, dimensi, elemen, subelemen, dan capaian. Berarti teman-teman itu akan terus bergerak. Teman-teman itu akan terus mencari sesuatu yang sekiranya bisa menjadi dasar kita untuk melaksanakan kegiatan proyek ini. Nah, itu manfaat dari kurikulum Merdeka dan kegiatan. Nah, ini LKPD individu, berarti kesempatan ini apa yang kalian ketahui, ya, pertanyaan-pertanyaan pematik biasa mulai dari diri Bapak dan Ibu, kearifan lokal ini ya Bapak dan foto-fotonya tidak. Kemarin waktu lomba-lomba yang saya yakin Bapak Ibu guru juga di sekolah pasti ngadain lomba. Cuma tidak terpikirkan bahwa itu termasuk dalam sebuah tema di proyek. Iya, padahal itu seru ya langsung profil ya. pelajar Pancasila. Iya. Seru. Iya, seru. Mantap ini Bapak ya langsung ya ada makam keramat sekitar sekolah langsung jadi kearifan lokal. 17-an jadi kearifan lokal. Luar biasa cerdas ini Pak. Iya. Jadi inisiatif itu muncul, itu ada yang dari anak, ada yang dari guru, ada yang dari orang tua. Jadi kita melibatkan semua di kegiatan P5 ini Bapak dan Ibu. Jadi tidak dari guru terletak terus pada gitu ya. Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Ya, betul. Jadi kita melibatkan juga orang tua siswa. Nah, ini contoh nanti modul ajar sederhana. Silakan Bapak dan Ibu kalau mau mencoba membuat, saya buat sederhana Bu. Jadi tidak buat yang rumit Bu, kasihan. Nanti malah nggak jalan kalau dibuat yang rumit-rumit. Iya. Padahal yang mudah aja langsung bisa dilaksanakan ya Pak ya. Iya, betul. Betul Bapak Ibu. Jadi ini contohnya yang saya kembali ke slide ini, apa yang sudah dilakukan. Tadi saya sudah bilang janji. Ini kelihatan Bu slide? Belum Pak, penguatan. Masih mau ini kayaknya. Masih mau tampil. Nah, udah tampil Pak sekarang. Baik Bapak dan Ibu, itu penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini apa yang dilakukan di sekolah. Ini kalau dilihat dari gambar-gambar Bapak dan Ibu, ini anak sedang mengelola sampah. Ini yang semester 1 Bapak dan Ibu kelas 7. Ini ada kotak-kotak begini berarti kaitannya dengan suara demokrasi.
temanya. Nah, terus ini dengan penanaman dan penamaan tanaman, ini mengolah menjadi jahe. Jadi jahe, permen jahe kalau tidak salah. Ini bangunan jiwa dan raganya terkait dengan santunan anak yatim. Ini Ya, dengan luar tadarus biasa. Al-Quran. Iya, itu yang sudah berjalan dan sudah dilakukan. Baik. Tetap harus Bapak dan Ibu harus memiliki visi dan misi yang sama jika ini ingin berjalan. Di bawah Untuk komando labeling itu Pak, labeling nama-nama tanaman itu kan dilakukan oleh siswa ya, itu dalam bentuk perinan kemudian dijilid atau gimana ditempelinnya ke tanaman itu? Jadi kan di sini banyak botol aqua, Bu. Jadi botol aqua anak itu dikumpulkan semua aqua botol ya, Bu. Baik itu ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Iya. Anak dikasih kertas kecil, mereka suruh mencari di Google atau di mana aja tentang tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Setelah itu mereka menulis, Bu. Tidak diketik, ditulis tangan. Diketik tulis tangan, terus kertasnya? Terus dimasukkan ke aqua botol, terus ditutup, Bu, terus digantungkan. Oh iya, betul-betul. Digantungkan di tanaman tersebut ya, Pak ya? Betul. Wah, jadi indah ya, ide menarik itu. Ya, jadi banyak aqua gantung, Bu. Padahal Iya. itu nama Latin tumbuhan ya. Terus saya tertarik itu Pak dengan yang permen jahe yang memanfaatkan apotek hidup di sekolah ya. Itu permen jahenya dijual atau gimana Pak selanjutnya itu Pak? Sebenarnya anak diarahkan oleh kita itu bagaimana cara mengolah jahe menjadi barang yang bisa kita konsumsi dan dinikmati oleh banyak orang. Tapi itu tidak menjadi sebuah yang harus dilakukan setiap saat. Jadi hanya tahu anak-anak itu bahwa jahe itu salah satunya bisa dibuat permen jahe. Yang sering mereka dapat di warung-warung, ternyata mereka juga bisa buat sendiri. Hebat itu ya. Untuk selanjutnya, kalau mereka punya tanaman jahe di rumah, mereka bisa mencoba sendiri. Cuma tidak menjadi sebuah alat ukur bahwa itu menjadi ciri khas Tenjo, itu tidak. Jadi hanya bagaimana cara mengolah itu menjadi bermanfaat. Yang mengajarkan cara mengolahnya itu dari guru, Pak? Iya, dari guru. Wah, karena saya minta guru untuk searching dulu, Bu. Iya, dari YouTube bisa ya, zaman sekarang ya, apa aja bisa kita buat dari YouTube. Wah, luar biasa idenya. Iya, biasanya kan kalau kehidupan berkelanjutan, sekolah-sekolah itu hanya sampah, daur ulang sampah gitu, atau membuat sampah. Nah, ini luar biasa nih masukan dari Bapak nih. Ada yang namanya mulai dari labeling tanaman, terus sampai juga dengan yang namanya membuat permen jahe dari jahe. Wah, luar biasa Pak sekolahnya. Mantap, ya. Ya, nanti bisa berbagi. Iya. Baik, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ini kegiatan yang sudah dilaksanakan Bapak dan Ibu, sosialisasi kegiatan proyek. Baik, ini yang tadi saya sudah sampaikan di gambar. Jadi gambar penuh ini, gaya hidup berkelanjutan, ada penanaman dan penanaman tanaman, tuh ada akuanya Bapak dan Ibu. Pengolahan sampah menjadi pupuk, ini apotek hidup menjadi itu. Ini dimensi yang itunya, pengolahan sampah, apotek hidup, itu itunya. Nah ini saya bilang, nah suara demokrasi, itu yang suara demokrasi tidak butuh waktu lama Bapak dan Ibu. Paling 30-40 JP. Ini bisa kita laksanakan pada saat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Suara demokrasi tema itu bisa. Setiap tahun anak dapat. Nah ini kewirausahaan yang kemarin menjadi sebuah agak berbeda. Karena ketika di kelas 7, tahun kemarin kan kelas 7 kita melaksanakan di sekolah penggerak itu. Kelas 8, kelas 9 saya nggak mau mereka juga diam. Akhirnya kelas 8, kelas 9 saya imbaskan, Bu. Jadi 789 kemarin melaksanakan kegiatan proyek di kewirausahaan semua siswa. Baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Setelah saya mendapat izin dari Bapak Ibu gurunya untuk proyek kewirausahaan. Kenapa? Karena kelas 9, ya saya berpikirnya kelas 9 itu lulus dari SMP, minimal mereka untuk jajan-jajan mah bisa. Motivasi dari kami, LKPD selalu diskusi perencanaan, dan ini yang mungkin agak itu saya meminta kepada anak untuk membuat usulan pinjaman ke koperasi untuk usaha modal mereka, Bapak dan Ibu. Jadi koperasi menyiapkan dana untuk anak-anak di masing-masing kelompok untuk mengembangkan usaha yang sudah mereka rancang. Gitu. Sehingga anak juga bisa membuat usulan permohonan bantuan
dana. Tapi anak tahu sendiri ya Bapak dan Ibu, nggak pernah gede-gede, takut nggak bisa ngembaliin, katanya bilangnya begitu. Sehingga minjemnya ya 150 gitu di koperasi. Mereka sudah. Nah ini hasil karya mereka, hasta karya, ada yang dari barang bekas, ada juga yang nggak dari bekas. Terus ini makanan, cara pengolahan, mereka selalu melaporkan ke kami apa yang mereka lakukan di rumah, ini pengolahan. Terus ini cara penjualan, mereka melakukan dengan online ataupun offline, langsung ataupun tidak langsung, promosi dan lain sebagainya. Nah ini kegiatan apa namanya pemasaran di sekolah Bu. Satu hari ya namanya anak-anak ya senang langsung habis gitu kan Bapak Ibu guru yang beli. Nah ini bangunlah jiwa dan raganya juga merupakan tema yang tidak perlu butuh waktu secara khusus. Itu yang saya bilang. Kegiatan pesantren kilat, kegiatan santunan anak yatim, kegiatan-kegiatan PHBI, PHB yang kita lakukan, itu masuk ke dalam tema bangunan jiwa dan raganya Bapak dan Ibu. Cuma nanti setiap di kegiatan, saya selalu menitipkan ke anak-anak adalah lembar kerja peserta didik. LKPD. Ya. Jadi nanti mereka bagaimana bisa kita ukur. Nanti kan masuk ke dalam rapot. Contoh rapot. Pertama yang mereka lakukan, tema yang pertama suara demokrasi. Yang kedua, ada dimensi profil Pancasila mandiri bergotong berkebinekaan elemennya bisa ditambah sub elemen Bapak dan Ibu. Atau ini kalau biasanya tidak angka Bapak tidak muncul angka. Saya munculkan angka. Jadi orang tua siswa itu ingin tahu anak saya nilainya berapa Pak Wan? Mulai berkembang. Iya, mulai berkembang itu berapa nilainya gitu. Nah, sehingga rapot pertama itu kita anulir. Kita rubah jadi rapotnya seperti jadi muncul nilai dan mulai berkembang juga dibagi menjadi beberapa interval, mulai berkembang awal, mulai berkembang akhir, mulai berkembang tengah-tengah gitu Bapak dan. Nah, kami berkumpul lah guru soalnya Bapak dan Ibu. Kelihatan ya Bapak dan Ibu, maaf. Kelihatan Pak. Oh itu diperbolehkan aja ya Pak mencantumkan nilainya gitu selain deskripsinya. Halo Pak Wawan. Halo Pak Wawan. Iya. Kalau saya melihat dari halo. Iya Pak, iya udah ya, jelas Bu? Pak. Iya udah jelas sekarang Pak. Udah jelas. Iya. Ya. Kalau saya melihat dari fungsi rapotnya, Bu. Rapot itu adalah alat komunikasi kami kepada orang tua. Kalau alat komunikasi itu bisa efektif, ya kita lakukan yang efektif. Tapi kalau alat komunikasi itu tidak efektif, kita harus buat menjadi efektif. Nah, berdasarkan analisis kita bahwa orang tua itu merasa kebingungan ketika mereka dapat rapot deskripsi, Bu. Padahal mereka membantu kegiatan proyek baik itu di rumah atau di sekolah setiap hari Jumat itu yang mereka butuhkan angka Bapak dan Ibu di Tenjo gitu ya. Beda mungkin kalau di kota ya. Kalau di Tenjo mereka masih membutuhkan angka. Sehingga di sini ada dimensi misalkan mandiri. Anak yang belum berkembang itu dilihat dari elemennya bahwa anak itu atau siswa belum sepenuhnya mampu membuat penilaian yang realistis. Nah, mulai berkembang, anak mulai mampu. Terus sesuai harapan, anak sudah mampu. Sangat berkembang. Selain mampu juga anak bisa mengembangkan. Nah, ini kami di Tenjo. Jadi masalah kami. Saya ingin semuanya senang. Anak senang, orang tua senang, bapak guru juga bahagia ketika mereka memberikan kegiatan P5 yang tidak bisa bicara jadi bisa bicara, mereka yang tidak bisa, yang malu juga mereka berusaha untuk bisa, untuk presentasi. Sehingga muncul interval ini Bapak dan Ibu.
berdasarkan bukan apa-apa. Kami melihat KKM di kurikulum 2013 itu merupakan angka yang berlaku secara umum. Semua sekolah mengakui jika anak sehingga 50. Nah, sehingga muncul angka terendah bagi kami menurut kami di sekolah itu 60 sampai 69. Anggap anak itu Bapak Ibu, kita masih menunggu Pak Wawan untuk kembali di ruang Zoom kita. Sepertinya masih ada gangguan sinyal lagi dengan Pak Wawan. Kiranya Bapak Ibu bersabar untuk menunggu, insya Allah Pak Wawan akan masuk lagi ke dalam ruang Zoom kita. Jadi ini luar biasa, di SMP 1 Tenjo sudah melaksanakan berbagai macam proyek dengan berbagai tema. Di antaranya tema yang sudah dilaksanakan yaitu kehidupan berkelanjutan. Ya, SMP 1 Tenjo. Kata beliau tadi SMP 1 Tenjo. Ya, jadi yang tema yang sudah dilaksanakan yaitu mulai dari kehidupan berkelanjutan, bangunlah jiwa raganya, kemudian ada kewirausahaan. Yang uniknya di bagian kewirausahaan ini, siswa diberikan pinjaman modal dari koperasi untuk membuat dari apa yang mereka kerjakan tersebut. Ya, Pak Wawan, silahkan dilanjutkan ya, Bu, kembali. Iya. Hilang lagi ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ini namanya juga lagi hujan besar di sini juga. Banyak gangguan sinyal di mana-mana, Pak. Iya. Itu saya tertarik, Pak, dengan kewirausahaannya ya, yang ada bantuan dari koperasi ya sampai mau minjamkan ya. Berarti kan siswa sudah terbiasa benar-benar berwirausaha ya di sana ya. Saya coba arahkan memang ke sana, Bu. Jadi selain anak-anak juga terbentuk karakternya, mereka juga terbentuk berpikir bagaimana memanfaatkan barang-barang memiliki nilai jual. Selain dari di rumahnya misalkan dia punya pohon pisang supaya bisa laku jadi uang harus digimanakan. Jadi pola pikir itu yang kita tanamkan. Jiwa entrepreneurship itu muncul ya. Jadi muncul bagaimana dengan modal sekian harus kembali modalnya berapa begitu ya, Pak. Hebat itu, Pak. Jarang-jarang ada seperti itu, Pak. Ya, betul. Sudah melibatkan koperasi langsung itu. Makanya kan itu menjadi sebuah kegiatan pengimbasan kepada siswa kelas 8 dan 9. Bahkan kelas 9 masih ada yang berwirausaha itu. Oke, gitu. Luar biasa, Pak. Iya. Iya ya, kalau bangunlah jiwanya raganya itu gampang ya. Tinggal semester depan kan ada Ramadan. Bisa sanlat ya. Praktis itu. Bisa. Iya. Ide-ide yang cemerlang ini, Pak. Betul. Cuma nanti lebih fokusnya itu adalah di profil pelajar Pancasila, dimensi mana yang akan kita ukur dari kegiatan itu. Jadi lebih fokus kepada kalau dulu kan biasanya kegiatan sanlat ya biasa aja sanlat seperti itu ya. Cuma nanti mah kegiatan pesantren silat harus ada modul ajarnya Bapak dan Ibu. Ada LKPD-nya. Jadi lebih terarah ya Pak. Lebih terarah dan anak lebih leluasa, mereka berani mengungkapkan untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu yang dirasakan memang agak beda. Baik itu guru ataupun siswanya beda, Bu. Saya seru bisa ya, membandingkan Pak, ya? Siswa kelas seru. Iya, makanya saya lihat dari tadi seru banget itu. Ya, apa yang Bapak paparkan seru. Saya bilang, wow, ini dari kehidupan berkelanjutan seru ya. Mereka sampai buat permen jahe, kemudian membuat labeling, bukan hanya ngolah sampah aja, sampai kewirausahaan mereka dipinjamin dari koperasi, mereka ya berusaha langsung entrepreneurship bagaimana, iya. Seru ini Pak. Betul, jadi makanya tema-tema itu menjadi, setelah saya rasakan setahun ini hampir masuk tahun kedua, jadi memang betul Bu, tema ini luar biasa kalau saya pelajari gitu ya. Cuma saya memilah mana tema yang butuh waktu lama, mana tema yang temporer, yang waktunya tidak terlalu lama. Sehingga kita perlu fokus agak lebih
besar kepada tema-tema yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, terus apalagi itu yang berteknologi untuk NKRI, itu yang butuh waktu. Tapi kalau suara demokrasi, terus bangunan jiwa dan raganya, terus apa itu bisa dilakukan temporer, sewaktu-waktu bisa. Nah, sehingga lengkap. Sebetulnya kami itu dari kelas 7 sekarang kelas 8 itu sudah 5 tema yang sudah kita lakukan untuk siswa yang sekarang naik kelas 8. Mereka tinggal 2 tema lagi. Tapi mereka harus melalui suara demokrasi nanti di bulan November, Desember. Di bulan Oktober, November. Siapa? Karena mereka harus memilih ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, jadi suara demokrasi oleh anak itu bisa mereka dapat 3 kali. Ya. Betul. Nah, sehingga karena setiap tahun dilaksanakan sekarang yang mah namanya harus pilkasi. terbiasa. Iya, betul. Sehingga kan suara demokrasi, tema suara demokrasi itu bukan hal yang baru. Cuma biasanya program kerja nanti tinggal buat modul ajar aja. Iya, biasanya udah dilaksanakan, tapi ini lebih diarahkan dengan adanya modul ajar dan adanya asesmen gitu ya Pak ya. Betul, betul. Jadi anak itu juga mereka menikmati mereka di asesmennya. Nah, maaf, nanti ada yang belum saya tampilkan, takut. Ini sedikit lagi, Bu, maaf ya, sedikit. Jadi sampai sini ya Bapak dan Ibu. Tentang rapot ya Bapak dan Ibu. Iya Pak. Sudah mulai terlihat ya? Nah, ini problematika di Tenjo itu sehingga muncul interval ini Bapak dan Ibu. Jadi 6069, 779, 889, 90, 100. Nah, ini alat ukurnya ada di sini. Itu Bapak dan Ibu. Ini rapotnya tadi sudah saya sampaikan. Seperti ini ya Bapak dan Ibu rapotnya. Di bawah tinggal ada catatan wali kelas dan lain sebagainya. Saya fokus kepada tema, dimensi, elemen, dan nilai serta deskripsinya terkait dengan mulai berkembang. Nah, setelah orang tua mendapatkan rapot ini, mereka merasa bahagia Bapak dan Ibu. Bahagia. Ternyata anak saya mendapatkan nilai begitu. Sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Informasi dari rapot, fungsi rapot itu memberikan informasi ke orang tua efektif dilakukan. Sehingga semua bisa senang. Itu. Selain dari rapot intrakurikuler ya Pak. Nah, ini contoh-contoh LKPD, baik Bapak dan Ibu, sepertinya ini yang sudah terakhir ya. Iya, terima kasih. Ini SMP Negeri 1 Tenjo seperti itu kondisinya Bapak dan Ibu dari Sanggar. Wah, keren, di sini sebenarnya ada video, ada beberapa video yang nanti bisa Bapak dan Ibu, cuma tidak akan saya tampilkan di sini, terkait dengan kegiatan P5 ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di lapangan nanti seperti apa harus melakukan kegiatan P5 ini. Tapi yang jelas sebelum melakukan apapun dipersiapkan dulu Bapak dan Ibu, terutama timnya Bapak dan Ibu. Timnya betul-betul harus solid dan memiliki visi misi yang sama dan memiliki tujuan yang sama sehingga bisa membantu kepala sekolah untuk mewujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, goalnya dari kegiatan P5 ini adalah bagaimana cara kita menanamkan karakter-karakter baik pada profil pelajar Pancasila kepada anak-anak kita. Sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan dan pembiasaan yang anak lakukan. Nah, seperti yang saya bilang, anak dengan sampah itu harus dikelola. Jadi tidak buang sampah sembarangan itu. Karena seperti Ibu, mohon maaf, izin lab dulu sekali aja. lagi diharapkan dari P5 ini, tapi adalah Waalaikumsalam. penanaman karakter-karakter yang ada di profil.
Baik, Ibu, mungkin itu yang maaf sekali karena banyak gak Bapak. Halo? Iya Pak, luar biasa Pak materinya Pak, ini seru sekali ya. Saya jadi Halo? terbuka banget ini wawasannya. Iya, halo Pak. Halo. Pak Wan, sudah bisa mendengar suara saya kah? Ya, jadi eh, Halo Pak ya Wan. halo. Iya. Iya, ini kalau webinar itu pas ya Masalah ini ya dengar Pak, Bu sinyal cuma ya. putus-putus. Oh iya. Mungkin karena sinyal ya Bu. Iya, sepertinya ini karena sinyal Pak, terputus-putus. Baik, Iya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau Kapan-kapan kita ditanya? ketemu di darat ya Bu. Oke, boleh Pak. Ini seru nih masalah proyek P5 ini. Luar biasa sharing dari Bapak, terbuka ini wawasan saya. Iya, kita manfaatkan kondisi sekolah aja ya. Kalau misalkan mau pilkasis, langsung Betul. bangunlah jiwa raganya. Kemudian kalau mau sanlat, bisa juga bangunlah jiwanya raganya. Kalau pilkasis suara demokrasi ya gitu ya. Ya, betul. Kearifan lokal bisa dari acara 17-an. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Pak Wawan. Ini materi yang sangat luar biasa. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan raise hand atau mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan dengan Pak Wawan? Kalau tidak, mungkin saya yang bertanya, Pak. Berarti itu dibuatkan kalender akademik khusus untuk P5 ini ya, Pak ya? Halo, Pak Wawan. Iya, sekarang Ibu tetap. Ya, sekarang halo, sudah Bu? Iya, sudah Pak. Halo? Halo, iya sudah. Pak. Sudah, Jadi Pak. Sekarang kita sepakatkan, ya disepakati dengan teman-teman, kita mau ngambil jadwal sistemnya sistem reguler, apa mau sistem blok. Yeah. Kalau sistem reguler harian, ada mingguan, atau mau pakai sistem blok. Nah, kalau di saya, di Tenjo, itu pasti berbeda dengan Cibinong 2, berbeda dengan Cibinong 3, berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau saya ngambilnya reguler mingguan, Bu. Reguler mingguan. Jadi setiap hari Jumat, 6 jam mata pelajaran itu digunakan untuk kegiatan proyek selama 1 hari. Nah, kalau terpisah-pisah itu agak susah ketika mengkolaborasikannya. Kolaborasi mata pelajarannya, Bu. Karena ini bagian dari kolaborasi Bapak dan Ibu guru seluruh mata pelajaran. Karena nanti harus ada koneksi antar materi. Koneksi antar materi di semua mata pelajaran. Tapi tidak ada capaian pembelajarannya ya, Bu. Konten mata pelajarannya nggak ada. Karena CP di intrakurikuler ya, Pak ya. Kalau ini kan bukan intrakurikuler, ini kokurikuler ya. Ya, betul seperti itu. Nah, sehingga teman-teman yang sudah berkumpul menetapkan satu tema, terus bersama merembuk untuk membuat modul ajar. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana cara menganalisa dulu dimensi, elemen dan subelemen itu. Jadi nanti kita bisa, nanti ada contoh yang saya kirim ke Ibu terkait dengan apa tadi yang sudah saya tampilkan, semua akan saya kasih ke Ibu. Silahkan untuk diamati, tiru, modifikasi. ATM Pak ya. Supaya lebih bagus lagi. Gitu. Oke nih Pak, mungkin Bapak Ibunya belum ada yang bertanya, saya lagi yang bertanya nih Pak. Untuk rapot itu tidak ada syarat khusus ya dari kementerian bagaimana bentuk rapot ya, dalam arti kalau kita mau menyertakan angka sah-sah aja ya Pak di dalam rapot tersebut, rapot P5. Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Banyak aplikasi yang beredar, di Google ya, Bu. Aplikasi tentang rapot banyak, Bu, yang beredar. Tapi akhirnya saya berpikir begini. Kalau ini saya gunakan aplikasi ini, tapi itu tidak dimengerti oleh orang tua, buat apa? Akhirnya saya membuat aplikasi sendiri, Bu. Aplikasi sendiri yaitu hasilnya tadi. Sehingga dari aplikasi yang saya buat, pertama,
saya akan membuat rapot sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan itu bisa orang tua pahami dan baca. Benar, Pak. Gitu. Masyarakat kita umumnya Itu masih pahamnya dengan angka-angka itu ya, Pak ya. betul, betul. Makanya itu gara-gara orang tua komplain, Bu. Kalau orang tua nggak komplain, mungkin saya tidak akan merubah rapot, Bu. Iya, Karena iya. ada orang tua yang komplain, mereka ingin tahu mulai berkembang itu nilai anak saya berapa. Nah, itu Bu. Pertanyaan itu sederhana sih. Mereka Iya. ternyata masih butuh nilai. Oke, saya munculkan. Cuma hati-hati dalam menetapkan nilai interval, jangan terlalu rendah, Bu, karena ini terkait dengan praktik anak. Ketika anak itu ya, holistik itu ya, ketika anak Iya. hadir ke sekolah, mereka sudah berjuang. Dari rumah itu sudah berjuang. Makanya ada nilai minimal ketika anak hadir, udah itu KKM, kalau di kurikulum 2013. Nah, Iya. sehingga saya munculkan angka terendah itu 60, untuk yang mulai berkembang, itu anak-anak yang sudah kategorinya agak malas. Gitu. Oke, Nah, siap, ya Pak. tinggal strategi kita teknis di lapangan ini seperti apa begitu. Berarti Bapak udah sampai kelas 8, satu jenjangnya berapa rombel, Pak? Satu kelas 7 berapa rombel, kelas 8 berapa rombel itu, Pak? Kelas 7 sekarang 11, Bu, rombelnya. Nah, untuk 11 rombel ini berapa koordinator, Pak? Berapa fasilitator? Ada 15. 15 itu koordinator dan fasilitator. Koordinatornya 1. Koordinator 1, Fasilitatornya 14. 14. Iya. Oke. Koordinatornya 1, fasilitatornya 14. Oke, untuk satu tema ini Bapak menerapkan 3 dimensi apa ya? Iya. Iya, betul. 3 dimensi. Minimal 3 dimensi. Semakin banyak Dimensi dimensinya profil pada berarti Pancasila. asesmennya semakin banyak gitu ya, Pak ya? Ya, semakin banyak, Bu, semakin rumit. Iya, benar. Kasihan guru-guru. Heeh. Cukup 3 saja. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang mau bertanya dengan Pak Wawan seputar materi kita pada hari ini, yaitu praktek dari P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMP 1 Tenjo. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk raise hand atau mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Ini seru ya Pak ya, ternyata ya tidak membosankan, mungkin tidak seperti proyek-proyek yang lain gitu ya. Ini ternyata seru, anak tertantang ya dengan adanya proyek kayak tadi seperti kehidupan berkelanjutan, kewirausahaan, kemudian untuk suara demokrasi gitu. Sebetulnya ini seperti kayak PKL ya Pak ya, praktek lapangan gitu ya anak-anaknya. Ya, betul, Bu. Cuma Betul. kecil-kecilan ya, taraf SMP gitu. Seperti itulah konsepnya. Iya. Kalau SMK ada prakerin gitu ya itu, Bu. Iya. SMK ada praktek kerja industri, nah seperti itu. KKN mahasiswa ya seperti itu. Jadi konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Konkret yang mereka dapat, yang mereka lakukan itu memang terasa banget oleh dia manfaatnya. Gitu. Terus Pak, untuk sekolah penggerak Bapak ini SMP 1 Tapi Tenjo, saya yakin bisa dilakukan. Kita tidak perlu cari yang rumit-rumit. iya, yang simpel aja ya Pak ya, yang tadi seperti Bapak ternyata dari kegiatan 17-an itu jadi kearifan lokal, dari Pilkasis jadi suara demokrasi, Sanlat itu bisa jadi bangunan Betul. jiwanya raganya gitu. Demokrasi. Betul. Terus Pak, bangunan jiwa dan raganya. Untuk pembuatan modul ajar di sekolah penggerak itu apakah ada bimbingan khusus Pak dari kementerian atau buat sendiri gitu Pak, beserta satu tim satu sekolah? Khusus buat sekolah penggerak Pak. Sebenarnya kan ada program OSIS ya. Ya. Ada program OSIS harus disepaskan dengan program tahunan kepala sekolah.
Halo Pak Wawan. Bapak Ibu sepertinya ini Pak Wawan ada terkendala sinyal lagi. Memang di saya juga sedang hujan lebat. Mungkin di Tenjo juga sedang hujan lebat. Ini mungkin daerah sekitar Bapak Ibu juga sedang hujan lebat. Sepertinya hujannya ini merata. Halo Pak Wawan. Halo Pak Wawan. Kita masih nunggu Pak Wawan untuk bergabung kembali di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu. Yang jelas kalau untuk kewirausahaan tadi di dalam SMP 1 Tenjo yang diterapkan di SMP 1 Tenjo, mereka itu adalah mengolah daur ulang sehingga bisa dijualkan, bisa diperjualbelikan. Kemudian mereka juga mengolah yang namanya berbagai macam makanan, kemudian bisa diperjualbelikan. Dan untuk dananya mereka dapat bantuan, anak-anak ini dapat bantuan pinjaman dari koperasi sekolah. Untuk pertanyaan Bu Rani, kita menunggu kembali Pak Wawan di tengah-tengah kita. Mungkin ini memang di sini juga sedang hujan lebat, mungkin daerah Tenjo juga sedang hujan lebat ini, terkendala sinyal. Halo Pak Wawan. Nah, ini Pak Wawannya kembali. Iya. Ya, halo, sinyalnya. Halo, Pak. Iya. Mungkin satu pertanyaan saja ini, Pak. Kayaknya memang sinyalnya sudah ini ya, karena hujan lebat, Ya, jadi sinyalnya semakin parah ini. Pertanyaan dari Bu Rani Susanti, Pak. Kalau untuk di SD, untuk bernalar kritis dan kewirausahaan, kira-kira bagaimana penerapannya ya, Pak ya? Untuk bernalar kritis dan kewirausahaan di SD, Pak. Mungkin Pak Wan ada saran untuk guru SD, bagaimana untuk bernalar kritis dan kewirausahaan ini? Mungkin dimensinya itu bernalar kritis, kemudian temanya kewirausahaan. Penerapannya gimana Pak kalau di SD kira-kira menurut Bapak? Baik, terima kasih Bu. Kalau untuk misalkan di teman-teman SD fase A, B, C ya? Iya. Atau fase B, C? Ya. BC. Ya, A, B, C. Berarti dilihat dari sekali lagi dilihat dari elemen dan subelemennya. Tidak mungkin juga anak di kewirausahaan untuk siswa SD itu terlalu tinggi ya ketika anak disuruh menganalisis pasar, disuruh membuat perencanaan usaha. Nggak mungkin juga. Tapi kalau untuk anak SMP itu bisa. Tapi kalau anak SD mungkin lebih menghargai bagaimana perjuangan orang tua kita atau orang-orang, contohnya kearifan lokal. Kearifan lokal, anak-anak dibawa aja ke pasar Bapak dan Ibu. Contoh sampelnya, bawa ke pasar, suruh bertanya kepada ibu-ibu yang ada di pasar di kaki lima. Mereka berangkat jam berapa, mereka jualan sehari dapat berapa, dan sebagainya. Dibentuk kelompok, mereka akan bertanya ke pasar atau ke tempat-tempat tertentu lah yang terkait dengan kearifan lokal. Sehingga apa? Sehingga anak akan lebih menghargai bahwa ternyata orang lain itu bersusah payah untuk mendapatkan rupiah. Nah, hal-hal semacam ini harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Sehingga anak-anak itu lebih peka, empatinya lebih muncul, tidak masa bodoh dan lain sebagainya. Nah, terus bisa juga untuk anak-anak SD, untuk level tingkat SD, mereka rata-rata suka dengan kegiatan-kegiatan misalkan jalan gitu ya, Bu. Jalan-jalan. Misalkan kita datangkan anak tentang agar anak terbiasa untuk itu membuang sampah pada tempatnya, tahu bahwa plastik itu berbahaya, sampah plastik dan lain sebagainya, berarti anak harus dibawa bagaimana cara pengolahan sampah, bagaimana cara pemanfaatan limbah. Tapi anak tidak dilibatkan secara langsung untuk melakukan kegiatan itu. Hanya melihat, mencatat, menjawab, menulis gitu. Kalau menurut saya begitu. Sehingga anak di situ lebih diutamakan ke rasanya, ke rasa jiwanya, supaya mereka lebih bisa memahami tentang bergotong royong itu harus seperti apa, mandiri itu harus gimana, saling membantu dan lain sebagainya. Itu semua
tertanam pada jiwa anak. Kalau seandainya terkait dengan kerajinan, bolehlah kerajinan hastakarya, misalkan anak-anak, terutama masalah masak-memasak, mungkin untuk kelas 5, kelas 6 SD mungkin bisa, misalkan khas makanan di suatu daerah apa, bisa kita cari resepnya, terus anak buat, coba cicipin dan lain sebagainya bisa. Itu kearifan lokal juga bisa ke situ. Bangunlah jiwa dan raganya terkait dengan pengelolaan sampah, kebiasaan-kebiasaan hidup sehat itu bisa. Di kebiasaan hidup sehat, mau ke sekolah harus sarapan dulu dan lain sebagainya, itu bisa dibuat LK-nya Bapak dan Ibu. Dan itu masuk ke gaya hidup berkelanjutan. Jangan salah, ketika anak terbiasa, dia sarapan pagi, minum susu, mengkonsumsi makanan-makanan sehat, itu bagian dari gaya hidup. Iya, bisa. Bangun jiwa dan raganya, gaya hidup berkelanjutan, bisa. Dimunculkan pada diri anak sejak dini. Sebetulnya itu sih harapan dari, menurut saya, profil pelajar Pancasila itu. Oke, karakternya tertanam ya Pak ya pada diri siswa. Betul, menanamkan karakter itu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang mau bertanya lagi dengan Pak Wawan Sugihartono dari SMP 1 Tenjo? Beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak di SMP Negeri 1 Tenjo. Selain Bu Rani Susanti, terima kasih kepada Bu Rani Susanti atas pertanyaan luar biasanya. Adakah Bapak Ibu lagi yang mau bertanya kepada Pak Wawan seputar materi kita yang luar biasa ini dan sharing yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tenjo? Baik Bapak Ibu, saya hitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita akan tutup dengan closing statement dari Pak Wawan Sugihartono MPD selaku Kepala Sekolah Penggerak SMP Negeri 1 Tenjo. 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Pak. Atau Bu Puja mau bertanya? Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya dengan Pak Wawan seputar materi kita, yaitu praktik dari P5 di sekolah penggerak beliau di SMP Negeri 1 Tenjo? Saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kegiatan webinar kita pada hari ke-1 ini akan saya tutup dan mungkin ditutup dulu dengan closing statement dari Bapak Wawan Sugihartono. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada pertanyaan Pak. Terima kasih atas materi dan sharing yang luar biasa. Mungkin ada closing statement dari Pak Wawan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan pernah modul ajar yang terbaik adalah modul ajar yang mungkin yang bisa kita kerjakan dan yang pasti yang harus kita aplikasi dan implementasikan. Itu aja sih. Wah, jadi itu luar biasa, Pak. Banyak. Jangan terlalu mikir berat-berat ya, Pak ya. Ya, betul. Yang jelas yang bisa kita kerjakan, iya, yang bisa kita buat dan kita bisa laksanakan gitu. Nggak usah berpikir terlalu berat tentang modul P5 gitu ya, Pak ya. Betul. Siap. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Wawan Sugihartono atas materi dan sharing yang sangat luar biasa. Insya Allah teman-teman jadi terbuka wawasannya. Ternyata yang namanya kehidupan berkelanjutan bukan hanya mengolah sampah, bisa juga dengan penamaan atau labeling dari tanaman-tanaman, kemudian bisa juga tadi mengolah atau membuat dari apotek hidup dibuat menjadi sebuah makanan seperti permen jahe tersebut. Kemudian bangunlah jiwa raganya juga ini ya bisa dimanfaatkan dengan didekatkan dengan yang namanya Sanlat, kemudian yang namanya Pilkasis bisa dihubungkan dengan suara demokrasi, kemudian kegiatan 17-an bisa dihubungkan dengan kearifan lokal. Oke, luar biasa Pak Wawan, Bapak Ibu ya, kita berikan aplaus untuk Pak Wawan Sugihartono atas materi yang luar biasanya. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan webinar kita pada hari ini dengan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Pak Wawan Sugihartono MPD dari SMP Negeri 1 Tenjo, Sekolah Penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan diakhiri, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Kita mulai dari slide 1 ya Bapak Ibu ya, saya hitung. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai dengan memfoto di slide kedua. Bapak Ibu yang berada di slide kedua, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya. 1, 2, 3, 4, 5.
Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan webinar kita hari pertama ini. Saya Nanik Desimiati MPD, selaku Sekretaris dari Forum MGMP BKSMP Kabupaten Bogor, mengucapkan mohon maaf jikalau ada kurangnya dari kami. Salam terus semangat untuk melaksanakan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.